Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya setiap kita tidak ada yang tahu bagaimana kesudahannya. Ini adalah rahasia yang Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Dan Allah telah menegaskan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sungguhnya setiap jiwa tidak tahu apa yang dilakukan besok, dan setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal. Dia tidak tahu di mana dia akan meninggal, dan dia tidak tahu bagaimana cara meninggalnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya yang menjadi patokan dari amalan adalah penutupnya. Maka bagaimana seorang bisa ujub dengan amalannya, bisa bangga dengan ibadah-ibadahnya, sementara dia tidak tahu bagaimana penghujung kesudahan hidupnya. Apakah dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah, meninggal yang baik, ataukah dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Terlebih lagi Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar mengerjakan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta, kemudian sudah didahului oleh alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Maka kemudian di penghujung hayatnya dia pun mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka jahanam, kemudian dia meninggal, kemudian dia mati masuk neraka jahanam. Maka ini yang menggelisahkan orang-orang saleh. Mereka tidak pernah merasa tentram dengan amalan yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu bagaimana kesudahan mereka. Di antara hal-hal yang bisa mengantarkan seorang untuk terhindarkan dari su'ul khatimah, dari kematian yang buruk, adalah berbuat baik kepada orang lain. Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su." Bahwasanya berbuat baik kepada orang lain akan menghalangi dari kesudahan atau kematian yang buruk. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan masari as-su? Para ulama tatkala menjelaskan tentang masari as-su, kematian yang buruk, maka mereka bawakan kepada dua makna. Yang pertama adalah su'ul khatimah dalam kondisi meninggal, dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang meninggalkan perintah Allah, sedang melanggar larangan Allah, ya, kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Banyak orang demikian, sedang bermaksiat, sedang membangkang perintah Allah, sedang meninggalkan perintah Allah, kemudian dicabut nyawanya tanpa dia sadari, tiba-tiba dia pun telah tiada. Yang kedua, yang dimaksud dengan masari usu adalah cara meninggal yang tidak biasanya, yang mengenaskan, yang di mana Nabi SAW pernah berlindung dari kematian yang seperti itu. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Allahumma inni a'udzubika minal hadm." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh atau tertimpa dengan benda-benda yang berat. Wa a'udzubika minat taraddi, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari jatuh dari tempat yang tinggi. Wa a'udzubika minal gharq, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari mati dalam kondisi tenggelam. Wa a'udzubika minal haraq, dan aku berlindung kepada Engkau dari terbakar. Wa minal haram, dari kepikunan. A'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah digelincirkan oleh syaitan tatkala akan meninggal dunia. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari meninggal dalam kondisi lari dari medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala.
wa a'udzubika an amuta ladighan, dan aku berlindung kepada Engkau meninggal dalam kondisi tersengat binatang berbisa. Ini hal-hal yang pernah Nabi SAW berlindung darinya, dan disebutkan oleh para ulama ini termasuk jenis kematian yang kurang bagus ya. Meskipun di antara yang di Nabi SAW minta berlindung darinya, ada yang merupakan bentuk mati syahid seperti terbakar, seperti tenggelam, seperti terjatuh, kejatuhan benda yang berat, al-hadam. Tetapi bagaimanapun perkara-perkara ini tidak disukai oleh seorang. Bahkan Nabi minta berlindung agar tidak terkena perkara-perkara ini. Berbeda dengan mati syahid yang sungguhnya, seorang berangan-angan untuk mati syahid di medan pertempuran. Bahkan seorang mencari medan tersebut. Kemudian yang kedua, seorang bisa jadi meninggal dalam kondisi demikian, terbakar atau tenggelam atau tertimpa dengan benda yang berat, dan dia tidak sempat untuk bertobat kepada Allah. Misalnya, dia tidak sempat untuk menulis wasiat, dia tidak sempat memberi pengarahan-pengarahan, kemudian tiba-tiba dia meninggal dunia. Oleh karenanya ini juga perkara-perkara yang disebut dengan masari'us su'. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin terhindar dari kematian yang buruk, di antaranya su'ul khatimah dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah melakukan sana'iul ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'. Berbuat baik kepada orang lain maka akan menghalangi seorang dari kematian yang buruk. Apa yang dimaksud dengan sana'iul ma'ruf? Sana'iul ma'ruf, perbuatan baik umum, segala perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada orang lain maka kita lakukanlah. Hal ini pernah diringkas oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan ditimpa dengan perkara yang buruk. Waktu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi ketakutan, menyangka dia akan ditimpa dengan sesuatu yang buruk, maka Khadijah mengatakan, "Kalla, fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau senantiasa jujur. Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum, engkau senantiasa membantu orang lain. Bahkan kau bekerja, hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang yang terkena musibah. Inilah yang disebut dengan pokok-pokok sana'iul ma'ruf. Jika seorang bisa melakukan ini, maka Allah tidak akan menghinakan dia di dunia, apalagi tatkala dia akan meninggal dunia. Dia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dimatikan oleh Allah dengan kondisi masari'us su'. Maka seorang berusaha berbuat baik dengan apa yang bisa dia lakukan. Berbuat baiklah dengan senyuman Anda. Berbuat baiklah dengan kata-kata Anda. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik menyenangkan hati orang, tidak menyakiti hati orang, tidak menyindir orang, maka itu adalah sedekah. Perbuatan baik. Berbuat baiklah dengan tenaga Anda, dengan ide Anda. Berbuat baik dengan pikiran Anda, berbuat baik dengan harta Anda. Apa yang bisa kita lakukan, maka segera kita melakukannya sebelum maut menjemput kita. Maka barang siapa yang melakukan demikian, niscaya Allah akan menghindarkannya dari masari'us su', dari kematian yang buruk. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana untuk menghindar dari kematian yang buruk ada jalan-jalannya, demikian juga menuju kematian yang buruk juga ada jalan-jalannya. Di antara hal-hal yang mengantarkan seorang kepada kematian yang buruk adalah mafhum mukhalafah dari hadis ini. Dalam hadis ini Nabi berkata, perbuatan baik kepada orang lain mengantarkan kepada menghindarkan dari kematian yang buruk, maka mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Berbuat zalim kepada orang lain akan mengantarkan seorang kepada kematian yang buruk. Oleh karena seorang berhati-hati dalam kehidupan ini, jangan sampai dia meninggal dalam kondisi berbuat zalim kepada orang lain. Kalau dia punya kezaliman kepada orang lain, segera minta maaf sebelum Allah mentakdirkan dia, kemudian dia pun akhirnya meninggal dalam kondisi kematian yang buruk.
Oleh karenanya, seorang jangan menzalimi orang lain, baik dengan mengambil hartanya atau melukai badannya. Dan zaman sekarang banyak orang berbuat zalim dengan lisannya dan tulisannya. Padahal perbuatan zalim bukan cuma kita mengambil harta orang lain, bukan cuma kita memukul badannya, melukai badannya, bahkan di antara perbuatan zalim adalah menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Sungguhnya dima'akum, darah kalian, harta-harta kalian dan harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar di antara kalian. Nabi tidak hanya mengatakan dima'akum wa amwalakum, darah dan harta. Nabi gandengkan juga wa a'radakum, dan harga diri kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Di zaman medsos seperti zaman sekarang ini, seorang berhati-hati dalam menulis, seorang berhati-hati dalam menganalisa. Bisa jadi analisanya tersebut penuh dengan kebohongan. Bisa jadi analisa tersebut ternyata menimbulkan kebencian. Dia tidak sadari, membuat ribuan orang mungkin jengkel dengan analisa yang salah, yang dibangun di atas data-data yang belum tentu benar. Kemudian dia terkena musibah di penghujung hayatnya. Semoga Allah menghindarkan kita dari kematian yang buruk, dan semoga Allah menganugerahkan kita dengan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salam.